Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Halo, Bro. Perkenalkan, nama saya Dr. Zanoval, bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya izin menanyakan terlebih dahulu identitasnya dengan Bapak siapa? Bapak Sabton. Bapak Satpol. Untuk tanggal lahirnya? 19 Januari 69. 69. Usianya berapa, Bapak? 50 sekian lah, Dok. Saya nggak hafal. Baik. Untuk alamatnya Bapak di mana? Saya di Kenari. Kenari. Untuk sukunya apa, Pak? Saya suku Sunda. Suku Sunda. Untuk status pendidikan terakhir Bapak apa? Saya SMA sih. SMA. Baik Bapak, jadi kali ini kita akan melakukan pemeriksaan dari mulai tanda-tanda vital lebih dahulu, kayak tekanan darah Bapak, suhu Bapak, lalu kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan keseimbangan, pemeriksaan daya ingat Bapak ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Bersedia. Baik, di sini kita akan lakukan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu ya Pak ya. Kemudian Bapak digulungkan terlebih dahulu ininya. Oke. Di sini ya Pak ya. Oke. Oke, baik Pak, untuk tekanan darahnya masih normal ya Pak ya, di 120/80. Oke, baik, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan suhu ya Pak ya. Ini nanti akan ditaruh di ketiak Bapak, dijepit ya Pak ya. Bisa dinyalakan terlebih dahulu. Lalu kemudian bisa Pak. Lalu kemudian izin Pak untuk jadi ini, kita akan lakukan pemeriksaan ini terlebih dahulu ya Pak ya. Tunggu sebentar Pak. Oke. Untuk suhunya tadi masih normal ya Pak ya, masih di 36, tidak ada demam. Lalu kemudian untuk tadi saturasi oksigennya di 99 ya Pak ya, masih dalam baik. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita akan lakukan pemeriksaan berat badan ya Pak ya. Untuk tadi kan tinggi badan dan EMT sudah dilakukan bersama dengan perawat ya Pak ya. Baik, Bapak dimohon untuk melepaskan sepatunya terlebih dahulu Pak untuk melakukan pemeriksaan berat badan ya Pak ya. Nggak ada depan Pak. Oke, di sini 77,5 ya Pak ya. Baik, saya izin catat terlebih dahulu ya Pak ya. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita akan lakukan pengukuran dari tinggi lututnya. Izin untuk mengukur ya Pak ya. Kakinya ditegakkan Pak. Oke. Baik Bapak, tadi untuk hasilnya nanti kita akan hitung kembali ya Pak ya. Untuk laki-laki itu nanti 1,934 dikali tinggi lututnya yang tadi ditambah 69,38. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita akan lakukan pemeriksaan terhadap screening penurunan kognitifnya, yang dimana kita akan tanyakan kepada pasiennya. Bapak nanti menyebutkan 3 kata yang saya ulang ya Pak ya. Pisang, matahari, kursi. Bisa matahari kursi. Baik. Lalu di sini masih dalam sekolah yang baik. Lalu kemudian Bapak punten di sini Bapak tolong buatkan lingkaran ya Pak ya. Nanti beserta dengan angka di dalam jamnya juga ya Pak ya. Baik Bapak, silakan. Oke, di sini Bapak masih bisa ya Pak ya. Lalu kemudian selanjutnya, oh ya Pak, tadi untuk jam 3 itu bagaimana Pak? Kalau misalnya jam 3? Seperti itu, Dok. Oke, baik, Bapaknya masih bisa ya Pak ya. Lalu kemudian
Selanjutnya tadi Bapak masih ingat dengan kata yang tadi saya ucapkan Pak? Bisa diuangkan lagi? Bisa kursi matahari. Oke. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita investasikan, di mana kita investasikan tadi untuk 3 poinnya tersebut Bapaknya menjawab dengan baik, yaitu berarti tandanya itu adalah normal. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah screening keterbatasan mobilitas, yang dimana kita akan nanti Bapaknya silakan untuk berdiri di situ ya Pak ya. Bapak nanti berdiri dengan 2 kaki rapat terlebih dahulu ya Pak ya. Kita tunggu selama 10 detik. Lalu kemudian nanti maju seperti ini Pak. Oke, kita tunggu 10 detik. Lalu kemudian nantinya maju lagi Pak dengan kaki yang sebelahnya dengan posisi yang sama. Oke, kita tunggu 10 detik. Oke, baik Bapak, silakan untuk kembali ke meja lagi. Oke, baik Bapak, untuk tadi sekolahnya alhamdulillah baik ya Pak ya untuk tadi pemeriksaannya. Lalu kemudian kita akan lanjutkan ke tes berdiri dan duduknya Pak ya. Nanti Bapaknya dimohon untuk tangannya seperti ini Pak, di dada. Lalu kemudian nantinya Bapak duduk berdiri selama 5 kali ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Silahkan Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Baik Bapak, tadi udah dilakukan sebanyak 5 kali ya Pak ya. Alhamdulillah untuk hasilnya juga normal. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah saya akan menanyakan tentang dalam makanan Bapak ya Pak ya. Apakah Bapak tuh ada penurunan dari asupan makanan Bapak dalam 3 bulan terakhir Pak? Nggak ada ya. Kalau misal penurunan nafsu makan ada nggak? Nggak ada ya. Lalu kemudian selama 3 bulan ini apakah ada penurunan berat badan? Nggak ada. Lalu kemudian kalau misal mobilitas, kayak misalnya Bapak tuh dari bangun tidur lalu kemudian tidur lagi, itu apakah ada kesulitan atau tidak? Tidak ada ya. Lalu kemudian apakah Bapak tuh kalau misalnya ke ke mana-mana tuh apakah masih pakai kursi roda atau bisa berjalan sendiri Pak? Masih bisa ya Pak ya. Lalu kemudian apakah Bapak bisa untuk keluar rumah tanpa dibantu? Masih bisa ya. Lalu kemudian apakah Bapak ada riwayat penyakit depresi atau stres Pak? Tidak ada ya. Lalu kemudian selanjutnya itu apakah ada Bapaknya tuh kayak pikun terhadap sesuatu yang sangat-sangat lupa gitu Pak, bahkan untuk jalan pulang gitu Pak? Tidak ada ya. Lalu kemudian selanjutnya tadi sudah dilakukan berat badan dan tinggi badannya. Untuk IMT-nya alhamdulillah hasilnya masih normal ya Pak ya. Lalu kemudian selanjutnya kita akan lakukan pada screening untuk menilai kelakuannya. Lalu kemudian yang pertama kita tanyakan terlebih dahulu, Bapak kalau misal berjalan itu apakah bisa sendiri, apa dibantu dengan keluarga atau dibantu kursi roda? Masih bisa berjalan sendiri ya. Kalau misal berjalan itu apakah masih bisa kuat untuk naik 10 tangga? Kuat tuh. Kuat. Lalu kalau misalnya Bapak apakah ada kelelahan selama seminggu ini atau 4 minggu, sebulan inilah ada kelelahan nggak Pak? Nggak ada ya. Lalu kemudian selanjutnya itu Bapak apakah ada riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, lalu kemudian juga kanker atau ada pernah serangan jantung itu Pak? Nggak ada. Ada nyeri dada, asma atau nyeri sendi Pak? Nggak ada. Pernah stroke juga sebelumnya? Nggak ada. Tidak ada ya. Lalu kemudian kalau misalnya Bapak jalan kaki selama mungkin dari tempat kerja Bapak ke rumah itu apakah masih bisa sendiri Bapak? Bisa. Apakah tidak dibantu dengan kursi roda? Tidak. Tidak ya. Lalu kemudian selanjutnya saya menanyakan juga Pak, untuk Bapak apakah sebelumnya pernah menimbang tanpa menggunakan alas kaki? Ada penurunan berat badan? Nggak ada. Tidak ada ya. Lalu kemudian apakah 1 tahun yang lalu Bapak masih ingat untuk berat badan Bapak tanpa menggunakan alas kaki Bapak? Iya dong. Masih ingat Pak? 75. 75. Baik Bapak. Lalu kemudian tadi untuk hasilnya
Untuk skornya itu tidak ada kerapuhan ya Pak ya pada Bapak, karena masih baik semuanya. Lalu kemudian saya ingin melakukan tes pendengaran ya Pak ya. Bapaknya untuk duduk saja, yang dimana nantinya saya akan berdiri di belakang Bapak dan nanti Bapak akan mengucapkan kata-kata yang saya ulang ya Pak ya. Kita akan tutup terlebih dahulu telinganya. Apa dok? Kedengaran? Nggak kedengaran dok? Nggak kedengaran. Oke, saya lakukan sebelahnya ya Pak ya. Nggak kedengaran dok? Sekali lagi ya Pak ya. Nggak kedengaran dok? Oke. Baik Bapak, tadi sudah dilakukan ya Pak ya. Untuk hasilnya, Bapak ada gangguan pendengaran ini Pak, karena tadi saya mengulangkan 2 kali kata, tapi Bapak tidak mendengar ya Pak ya. Nanti mungkin kita akan rujuk ke dokter spesialis THT juga ya Pak ya. Baik, lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita akan lakukan screening terhadap apakah Bapak nantinya mengalami depresi atau tidak. Apakah Bapak bersedia lagi Pak? Bersedia ya Pak ya. Apakah Bapak dalam hidup ini merasa cukup dan cukup puas dengan apa yang Bapak pencapaian sekarang gitu Pak? Cukup ya Pak ya. Apakah Bapak akan rutinitasnya selama ini dari kantor lalu kemudian dari rumah itu terus, apakah ada rasa bosan di diri Bapak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Lalu kemudian apakah Bapak sering merasa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau tidak layak gitu Pak? Enggak sih dok. Enggak ya Pak ya. Lalu kemudian apakah Bapak pernah merasa seperti di titik yang tidak berharga gitu Pak? Tidak. Tidak ada ya Pak ya. Baik, di sini untuk skornya alhamdulillah 0 ya Pak ya, karena hasilnya Bapak tidak mengalami unsur depresi ya Pak ya. Baik. Lalu kemudian selanjutnya kita akan melakukan tanya jawab lagi ya Pak ya. Lalu kemudian untuk buang air besarnya itu apakah Bapak masih bisa untuk menahan? Bisa. Masih bisa ya Pak ya. Lalu kemudian untuk buang air besarnya itu sehari bisa berapa kali Pak? Apakah Bapak Sekali ingat? aja. Sekali ya Pak ya. Lalu kemudian selanjutnya Pak, untuk buang air kecil apakah Bapak masih bisa untuk menahan kencing Pak? Iya bisa. Masih bisa ya Pak ya. Lalu kemudian untuk kencing dan buang air besar berarti masih bisa dikendalikan oleh Bapak ya Pak ya. Bisa. Lalu kemudian untuk misalnya mandi, lalu kemudian gosok gigi, lalu kemudian untuk bersih-bersih apakah Bapak masih bisa dilakukan sendiri? Bisa. Masih bisa ya. Untuk kalau misalnya ini Pak, kalau misalnya WC itu keluar masuk, apakah Bapak tuh masih bisa untuk cebok atau menyiram air sendiri di WC-nya? Bisa. Masih bisa ya Pak ya. Untuk makanan itu bagaimana Pak? Apakah makan minum Bapak tuh harus yang kayak dipotong-potong atau mungkin Bapak masih bisa makan satu utuh gitu Pak? Masih bisa makan. Masih bisa ya Pak ya. Lalu kemudian selanjutnya itu kalau misalnya Bapak dari kursi lalu kemudian nanti ke tempat tidur itu apakah mobilitasnya itu masih bisa untuk Bapak lakukan sendiri tanpa dibantu? Masih bisa ya Pak ya. Lalu kemudian selanjutnya itu apakah Bapak tuh masih bisa berjalan di tempat yang kayak di tempat yang rata kayak di aspal atau di lantai rumah Bapak? Masih bisa. Masih bisa ya Pak ya. Lalu kemudian selanjutnya untuk berpakaian Bapak apakah masih bisa sendiri? Masih bisa. Masih bisa ya Pak ya. Untuk naik turun tangga apakah masih bisa Pak? Masih bisa. Masih bisa. Untuk hasilnya Pak, tadi alhamdulillah Bapak masih bisa semuanya mandiri ya Pak ya. Untuk skornya alhamdulillah baik juga ya Pak ya. Lalu kemudian saya ingin menanyakan juga Pak, untuk selanjutnya kita akan lakukan pertanyaan lagi ya Pak ya. Untuk ininya Pak, apakah Bapak sulit untuk mengangkat atau membawa beban lebih dari 5 kilo Pak? Iya. Iya dok. Lalu kemudian selanjutnya itu apakah Bapak tuh sulit untuk melintasi ruangan gitu Pak, yang mungkin gelap atau ruangan yang tekan tapi Bapak sulit untuk melintasinya Pak? Iya. Lalu kemudian selanjutnya apakah Bapak tuh sulit untuk berpindah dari kursi ke tempat tidur Pak? Tidak.
Tidak ya. Lalu kemudian selanjutnya itu apakah Bapak kesulitan untuk naik 10 tangga Pak? Tidak. Tidak. Lalu kemudian apakah Bapak pernah terjatuh dalam satu kali Pernah. satu tahun terakhir? Satu kali. Oke. Baik Bapak, untuk hasilnya tadi itu 4 ya Pak ya. Kita belum melakukan penanganan lebih lanjut ya Pak ya. Lalu kemudian selanjutnya kita akan lakukan baik Bapak, untuk hasil pemeriksaannya sudah selesai ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.